Sek, jeda jeduk dulu ya guys ya. Ntar kuliah ngambil jurusan apa? Akuntansi. Oh, akuntansi. Akuntan bertahan walaupun tidak pasti. Lanjut video perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Lembaga Keuangan Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Uganingsih. Saya Dinda Hirdisa. Saya Sinta Syafitri. Saya Bisa Di sini saya akan menjelaskan Lembaga Keuangan Indonesia. Lembaga Keuangan Indonesia meliputi mengenal lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank mempelajari pegadaian, pasar modal, sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun atau taspen, koperasi simpan pinjam, dan modal ventura. Yang pertama, pegadaian. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menggadaikan barang-barang berharga dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian di awalnya. Ciri-ciri pegadaian. Ada 3 ciri-ciri pegadaian. Yang pertama, ada barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, memiliki nilai jumlah pinjaman yang bergantung dari nilai barang. Yang ketiga, barang yang telah digadaikan dapat ditebus kembali. Yang kedua, pasar modal. Pasar modal. Pasar modal merupakan pasar keuangan yang menawarkan perdagangan saham dan pasar untuk dana-dana jangka panjang. Tujuan pasar modal ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan akan dana yang sifatnya jangka pendek. Yang kedua, memenuhi kebutuhan akan likuiditas. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan modal kerja. Yang ketiga, sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh pihak nasabah. Adapun yang dimaksud pembiayaan di sini yaitu nasabah yang membutuhkan barang-barang moral seperti peralatan kantor, inventaris kantor dengan cara sewa atau dibeli secara kredit. Yang keempat, anjak piutang. Yang keempat, anjak piutang. Anjak piutang merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian yang berkaitan dengan uang piutang, suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Yang kelima, perusahaan asuransi. Yang kelima, perusahaan asuransi. Definisi asuransi. Lembaga keuangan asuransi adalah suatu sistem di mana adanya perlindungan untuk jiwa, kesehatan, properti, dan sebagainya yang akan mendapatkan penggunaan dari suatu kejadian yang tidak terduga. Adapun pengertian asuransi terbagi menjadi 2, yaitu pasal 246 KUHD. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014. Yang keenam, perusahaan dana pensiun taspen. 6. Perusahaan dana pensiun atau taspen. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun dan asasnya. 1. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Ada beberapa tujuan penyelenggaraan dana pensiun yaitu A. Bagi pemberi kerja, B. Bagi karyawan, C. Bagi lembaga pengelola dana pensiun. 2. Asas-asas dana pensiun. Pemerintah menganut asas-asas dalam pengelolaan dana pensiun. Asas-asas tersebut meliputi A. Penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan, B. Pemisahan kekayaan dan dana pensiun dari kekayaan pendiri, C. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Yang ketujuh, koperasi simpan pinjam. 7. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan suatu wadah yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. A. Ruang lingkup koperasi simpan pinjam. Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam secara umum yaitu penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. 1. Mampu melayani penyimpanan dan juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan merupakan tuntutan untuk koperasi simpan pinjam. 2. Menyalurkan dana yang ada di koperasi kepada para anggotanya. B. Jenis simpanan koperasi simpan pinjam. 1. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. 2. Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. 3. Tabungan koperasi. Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi. 4. Simpanan berjangka koperasi. Definisi simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpanan dan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Yang kedelapan, modal Ventura. Modal Ventura pada dasarnya kumpulan modal yang dikelola oleh para investasi secara operasional dan sebagai pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investee company. Tujuan dan manfaat modal Ventura. Tujuan dan manfaat modal Ventura. Ada beberapa tujuan adanya modal Ventura yaitu sebagai berikut. 1. Memperlancar mekanisme investasi di dalam dan luar negeri. 2. Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal. 3. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Modal Ventura juga memiliki manfaat, yaitu 1. Manfaat bagi perusahaan pasangan usaha. Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan pasangan usaha yaitu sebagai berikut. A. Adanya peningkatan tingkat rentabilitas. B. Adanya peningkatan kegiatan usaha. C. Adanya peningkatan efisiensi pemasaran produk. 2. Manfaat bagi perusahaan modal Ventura. Ada beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan modal Ventura atau Venture Capitalists, antara lain sebagai berikut. A. Peningkatan informasi tentang modal Ventura. B. Memperoleh pendapatan. C. Peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman bagi karyawan dan staf perusahaan modal Ventura. Lanjut penutupan presentase. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang tidak mengenakan mohon dimaafkan. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami, goodbye guys.